Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kegeraman ya, karena Barcelona diprank oleh Nico Williams. Itu nanti bakal gue bahas, walaupun sebenarnya ya di episode sebelumnya itu udah gue bahas. Kayaknya Barcelona nih nggak jadi ngerekrut Nico Williams dan Nico tetap stay di Athletic Club gitu kan. Dan sedih melihat dan menyaksikan Jamal Musiala ya, seorang atau pemain bintang, pemain yang sangat luar biasa mengalami cedera di ajang CWC kakinya ya. Jadi kalau kalian tahu, kalian lihat berita atau nonton, Jamal Musiala ini ya mengalami cedera yang cukup parah, memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 bulan. Cederanya itu adalah patah tulang. Cederanya patah tulang dan banyak mengalami kerusakan di ligamen. Nah, ini sangat serius dan gue akan bahas. Gua sedih tapi gue sebel sama event CWC ini. Nanti itu akan gue bahas ya. Dan kira-kira Barcelona ketika sudah tidak berhasil merekrut Nico Williams, lalu siapakah opsi yang akan diambil oleh Barcelona? Apakah ada Marcus Rashford atau Luis Diaz di situ atau Rafael Leao? Karena gue menyangka dan gue menganalisa sepertinya Barcelona akan lagi-lagi mengeluarkan 1-2 pemain, tapi Barcelona juga akan berhasil merekrut satu pemain yang kualitasnya nih udah Liga Spanyol atau Champions League ready gitu. Oke? Dah, sebelumnya absen-absen dulu teman-teman dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke ya. Gue doain kalian semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberikan nilai yang bagus, nilai yang baik, dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke, yang lagi di luar Indonesia juga semoga semakin sehat dan semakin sukses, semangat terus kerjanya. Nah, langsung aja sebelum ke edisi Barcelona, fans Barcelona diprank oleh Nico Williams, gue mau bahas tentang Jamal Musiala dulu nih ya. Yang pertama, gue sebagai pecinta sepak bola sedih dan berduka ya, karena kita nggak mau ngelihat yang namanya atlet itu cedera ya. Bukan atlet cedera pun kita sedih, apalagi atlet yang mana asetnya adalah kaki dan tubuhnya mengalami cedera. Nah, Jamal Musiala cedera, patah kaki ya, dan mengalami beberapa kerusakan di ligamen. Itu terjadi di ajang CWC. Yang pertama, gue pengen mengucapkan turut berduka, dan gue gak bisa apa-apa memang selain berdoa semoga lekas pulih ya, speed recovery untuk Jamal Musiala dan bisa balik seperti Jamal Musiala sebelumnya. Itu yang bisa gue sampaikan. Nah, masalah CWC, gue baru aja upload di Instagram gue tentang gue gak setuju dengan event CWC. Kenapa? Karena menurut gue ya event CWC ini tidak memanusiakan manusia menurut gue. Tidak memanusiakan atlet ya. Karena yang namanya atlet itu butuh istirahat dan memiliki hak untuk istirahat dan liburan. Dengan adanya CWC ya mau gak mau dia lembur. Mau nggak mau dia harus bermain di situ. Dan gue ngerasa ini CWC adalah ya ini full komersialisasi dari FIFA ya, sebanyak-banyaknya kalau bisa meraih keuntungan dari hak siar, dari tiket, merchandise. Jadi ini murni FIFA nyari uang. Nah, klub-klub yang ikut di situ yang pasti mendominasi adalah udah pasti klub-klub Eropa. Nah, klub-klub yang main juga di CWC, gue juga ngerasa ini adalah klub yang memang ada klub yang butuh uang, ada klub yang butuh exposure, ada klub yang butuh pengakuan dan validasi bahwa klub kita ini ya, klub yang main ini adalah klub-klub hebat ya. Kita baru juara ini itu, tapi kita harus menang-menang lagi biar dapat pengakuan, biar dapat validasi kalau kami adalah klub yang bagus. Ya, atau klub-klub yang jelek di musim sebelumnya, 0 trofi, puasa gelar, dan berusaha mencak-mencak di start awal musim.
Ya jadi CWC ini menurut gua ya banyak sih pro kontranya. Kalian mau pro ya silahkan. Kalian mau bilang kayak, lu gara-gara fans Barcelona aja. Barcelona nggak ngikut CWC jadi lu kayak gini. Kalau Barcelona ikut beda lagi. Lah, gue nggak mendukung Barcelona ikut kok. Gue nggak suka ada pemain-pemain favorit gue main di CWC. Nggak. Ya, itu sama aja kayak pengangguran yang ngomongin karyawan yang lembur. Ya iya. Tapi karyawan yang lembur yang tadi gue bilang, penganggurannya nih, kalau klub-klub lu adalah klub juara, dia adalah sekarang itu pengangguran yang dapat achievement sebagai karyawan. Dapat sebagai nominasi penghargaan karyawan terbaik, penghargaan karyawan yang sales, kalau dia sales nih golnya banyak, achievementnya banyak. Sementara yang lembur ini yang tadi gue bilang, yang butuh exposure, yang butuh uang, yang butuh validasi pengakuan kalau ini klub bagus, yang jadi karyawan tapi nol prestasi di musim sebelumnya, yaitu lu bayangin sebagai atlet ya, lu bayangin sebagai atlet di mana sebelumnya itu dia menjalankan musim 38 match. Belum lagi yang kalau main di Liga Champions ada match tambahan, belasan match tambahan. Belum lagi yang ikut Super Nation League ya, walaupun event tambahan lagi, ikut Nation League terus juga ikut Copa America, lu bayangin. Setelah itu harus main lagi. Aduh, bro, ini menurut gua nggak bagus untuk atlet ya. Menurut gua nggak bagus untuk atlet. Jadi ya itu dia, atlet juga manusia, punya rasa, punya hati, punya hak untuk istirahat, punya hak untuk liburan, dan atlet ini juga ada capeknya. Ya atlet bukan robot yang senilai 3M menurut gua. Ya seperti itu. Jadi kalau banyak yang bantah Instagram gua tentang itu berarti Rodri, kalau lu nyalahinnya CWC dengan cederanya Musiala, berarti lu juga nyalahin Rodri dong dengan IPL. Lah IPL liga resmi, liga apa ya? Ya bertarungnya di situ. Ya mereka bermain di pramusim, latihan, TC, sono sini buat main di liga domestik, buat main di Liga Champions. Kayak gitu, beda. Ya kalau nggak ada CWC kan, berarti Yamal Musiala nggak cedera. Kayak gitu. Mau apapun alasannya, tapi kan itu bola 90% ke kiper. Kalau dia nggak nyamperin, kalau nggak ada CWC cedera gak si Yamal Musiala? Nah itu, dia bisa liburan, dia bisa istirahat, dia bisa ketemu orang tua. Itu ya. Jadi kalau lu bilang ini gara-gara Barcelona nggak main, enggak, gue nggak mau Barcelona main di situ. Biarin pada liburan, biarin dia jadi manusia normal. Sebagai atlet dia ada waktunya nanti latihan lagi. Timernya ya udah jelas, plan-nya udah jelas kok. Itu Barcelona nggak, ya kita prestasinya banyak Barcelona. Tim-tim yang juara prestasinya banyak kok. Yang nggak main tapi diem. Itu ya. Jadi cepat sembuh. Untuk Yamal Musiala, aset sepak bola juga ya, salah satu yang pernah juga menjadi perbincangan sangat luar biasa, Yamal Musiala. Ya Alphonso Davies sedih, semua sedih lah, nggak ada yang nggak sedih pemain bola cedera. Itu. Oke, sekarang lanjut kita ke Nico Williams. Nah ini seru. Jadi gini guys, kalau menurut gua sepak bola itu seru bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan, di internal, di manajerial. Itu kalau kita ngikutin tuh seru bro, drama-dramanya seru, bagaimana hitung-hitungannya seru, gimmick-gimmicknya juga ada, bumbu-bumbunya juga ada, jadi seru. Jadi kalau buat lu yang udah punya waktu, udah punya bisa meluangkan waktu untuk menonton bola pas matchnya doang, usahakan juga ikutin beritanya nih, itu menarik, seni juga. Jadi matchnya itu seni, ya di luar match itu juga seni, karena ada politik-politiknya di situ. Politik juga seni menurut gua. Nah, gue udah menduga Nico Williams ini gak jadi ke Barcelona. Kenapa? Karena masalah Barcelona sangat kompleks. Yang pertama, kita ke Barcelonanya dulu. Dia masih berkutat di peraturan dari 1:4 ke 1:1. Ya rulesnya itu masih belum jelas. Jadi kalau masih 1:4, Barcelona hanya bisa membeli total 10 juta euro kalau dia dapat 40 juta euro gitu. Kecuali 1:1. Kalau dia dapat masukan 40 juta euro, dia bisa mengalokasikan 40 juta euro itu ke mana aja. Seperti itu. Dan Barcelona juga nggak bisa menjanjikan
bahwa ketika dia merekrut Nico Williams itu akan berhasil didaftarkan. Kenapa? Karena Barcelona masih gemuk atau masih berpotensi mentok, bahkan overload salary cap ya. Financial fair play itu masih dalam masih deg-degan lah istilahnya. Nah, dari pihak Nico, jadi ada 3 pihak nih, ya. Itu dari Barcelona tuh. Financial fair play masih berkutat di peraturan 1:1 dan 1:4. Lalu masih tidak ngasih pernyataan bahwa kalau direkrut Nico Williams bakal bisa didaftarin. Itu masalah kompleksnya sih menurut gua. Nah, setelah itu juga masalah pajak yang berbeda di Catalan dan Basque. Ya, Catalan itu lebih mahal 40% apa. Jadi kalau dihitung inflasi, sebenarnya Nico Williams gabung ke Barcelona nggak nggak untung-untung banget untuk si Athletic Club-nya ini. Dan Nico Williams juga bakal nurunin gaji kalau main di Barcelona. Itu seni lagi di situ tuh. Kita bahas itu dulu dari masalah Barcelona. Masalah dari Athletic Club. Athletic ini nggak suka sama Barcelona pertama. Ya, nggak suka dikalahin sama Barcelona. Lalu juga ngelaporin Barcelona tentang pendaftaran Dani Olmo ke La Liga, ke Federasi Spanyol juga. Dan ikatan emosional antara Athletic Club dan Nico ini sangat luar biasa ya, eratnya. Jadi agak susah di situ ya, terutama. Nah, itu dari pihak, ini enak nih main pihak ini, dari pihak Athletic Club. Dari pihak Nico Williams ini. Bahkan gua kalau dicari atau ditanya siapa yang menang Athletic Club, kalau triple threat, 3-3-nya tempur. Barcelona, Nico Williams, dan Athletic Club. Kalau 3-3-nya tempur, ditanya siapa yang menang, menurut gua yang menang Nico Williams. Walaupun ada pihak lain namanya Bayern Munchen, tapi nggak terlalu diperhitungkan. Kenapa? Karena walaupun mendapatkan peningkatan gaji, Nico Williams nggak terlalu serg gitu ya untuk tinggal di Jerman. Oke, kita bahas lagi. Kenapa gue bilang dan gue mengatakan Nico Williams yang menang? Bayangin bro, bayangin nih, ini Nico Williams ya, dia sudah mendapatkan gaji tertinggi. Salah satu pemain dengan gaji tertinggi yang di La Liga yang bukan bermain di Barcelona dan Real Madrid, itu Nico Williams ya. Apa aja yang dilakukan Nico Williams di musim ini? Dia hanya dapat 3 gol apa 4 gol gitu dalam satu musim. Itu ya, pertama itu. Nah, kalau Nico Williams nih gimana caranya gua tetap main bola? Gua nggak dapat masih dapat kenyamanan, gua gajinya naik. Itu kan di pikiran pemain bola seperti itu, apalagi agen-agennya. Kalau udah kapital ya seperti itu, kapitalisme ya seperti itu. Yang pertama, dia sikat kiri kanan. Nico agennya nih di tengah. Dia sikat ke kiri, ke Athletic Club, dia sikat ke kanan. Apa maksudnya sikat kiri, sikat kanan? Nah, Nico Williams, gue tahu dia mau naik gaji. Gue tahu dia masih mau main bola dengan nyaman. Nggak banyak musuh. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama, ada lobby-lobbyan dikit. Dia politis dikit. Ngobrol sama si Olmo, ngobrol sama si Lamine Yamal, dipeluk sama Hansi Flick, dia mau ngobrol bincang-bincang. Dari Barcelona yang tidak tertarik oleh Nico Williams, kan tahun lalu sempat tertarik, terus akhirnya nggak jadi. Tapi dengan mepetnya Nico Williams ke pemain, mepetnya Nico Williams ke Hansi Flick, Barcelona jadi mikir, ini orang kayaknya mau deh ke gua. Gitu. Ditambah lagi dengan gimmick Nico Williams udah merapikan barang-barang di mes dan barang-barang di rumah, Barcelona semakin kepancing. Ini kayaknya mau deh Nico Williams ke Barcelona. Ada bahkan media-media Barcelona, pandit-pandit Barcelona juga bilang 150% Nico Williams jadi ke Barcelona. Ketika Barcelona udah mulai ada ketertarikan, Nico geser dikit ke kanan. Lalu bahkan sampai mural Nico Williams ya, grafitinya dicat ulang, dihapus mukanya. Udah mulai geser ke kanan. Apa yang terjadi? Athletic panik dong. Athletic
ada pertemuan yang mungkin kita nggak diberitain gitu. Seperti waktu itu pertemuan Deco dan agen Nico Williams nggak diberitain, akhirnya bocor. Atletik nggak suka. Nah, Atletik emosional dong sama Barcelona. Sialan lu, udah mau gue laporin, udah ngalahin gua. Mentang-mentang bangsa, sama-sama bangsa. Seenaknya lu ngambil Nico Williams. Nah, setelah itu mulai nih kita naikin aja gaji Nico Williams. Kita udah kalah sama Barcelona. Ya, apa yang bikin kita menang sama Barcelona? Ya kita tarik lagi lah Nico Williams. Nah, Nico kalau pindah ke Barcelona gajinya turun dari 12 juta atau di atas 10 juta tuh bisa jadi dia dengan gaji rendah. Kenapa? Karena alasan Barcelona ngasih Nico Williams gaji rendah walaupun bonusnya juga bagus nanti, itu biar jebol financial fair play, biar lolos. Ya, Nico ke situ, ke kanan dikit. Yang kiri kepancing. Nggak bisa gini. Kita rekrut Nico Williams biar Barcelona panas. Ya, kita perpanjang kontrak Nico Williams biar Barcelona panas. Bukan cuma perpanjang, kita kasih klausul pelepasan 100 juta biar Barcelona panas. Agennya diem, belum ada deal, belum ada kesepakatan bisa didaftarin. Itulah poin penting dari agen dari Nico Williams itu menang. Kenapa? Karena dia bisa ngegantung Barcelona dengan status masih di Athletic Club. Ya, tapi bikin Athletic Club panik. Kenapa? Karena Nico udah bilang gue pengen banget main di Barcelona. Kelas gak? Kelas gak? Setelah dirundingkan, dimusyawarahkan, akhirnya ada siasat untuk kita naikin aja gaji Nico Williams. Dinaikin gaji Nico Williams. Ya, udah kita bilang, lu putra kebanggaan Athletic Club. Lu di sini aja, abang lu aja di sini dari kecil. Apa yang terjadi? Gaji Nico naik. Di mana lebih jauh kalau ketimbang dia bermain di Barcelona. Kontrak naik, klausulnya, detailnya gue nggak tahu, tapi pelepasan Nico Williams ini 100 juta. Dia pindah kemari. Tak. Apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan oleh Nico Williams? Yang poin pertama gue bilang, sebagai pemain bola, ya kalau bisa dapat gaji tinggi. Main aman, main nyaman. Masuk lagi ke Athletic Club. Yang menang siapa? Athletic Club kalah sama Nico Williams. Barcelona kena prank, kalah sama Nico Williams. Itu seni. Jadi kalau ada fans Barcelona yang bilang kita bakal kasih treatment Nico Williams seperti Figo, enggak menurut gue. Kalau Figo ya agennya memang licik gitu, cuma ya gimana? Dia realistis, mau gaji gede, Barcelona nggak mau nyanggupin itu. Dia realistis, mau kalau gue dibeli, kasih dong klausul gue bisa didaftarin. Atau kalau gue nggak bisa didaftarin, gue masih free, bisa dibeli sama siapapun. Barcelona nggak ngasih itu, ya udah ditahan, naik lagi harga, balik lagi ke Athletic Club, di mana itu tempat dia dibesarkan, di mana di situ dia dipuja, di mana di situ ada abangnya, di mana di situ putra kebanggaan. Apa yang terjadi? Lu masih tetap skuad Spanyol. Jadi di antara Bayern, Barcelona, Athletic Club yang menang Nico Williams. Itu menurut gua. Seru gak? Kalau kita ngebaca kan petanya, ini kok tadi ini udah nafsu sama Leao, udah nafsu sama Diaz sama Rashford. Kok balik lagi ke Nico Williams? Digituin doang. Buat ngegas Athletic Club biar naikin gaji. Tuh, agen emang kapitalis ya, pinter. Mau gimana? Itu. Lalu berarti Barcelona masih tersedia uang yang cukup ya. Karena sebentar lagi nih gue tadi baca siapa tuh namanya Pablo Tor itu here we go ke Mallorca. Jadi ada lagi yang dijual, gue nggak tahu Christensen atau Araujo jangan-jangan bisa dijual di menit-menit akhir. Yang jelas pasti ada pemain yang dijual dan pasti ada pemain yang bisa dibilang bagus datang ke Barcelona. Ya, jadi diantaranya Luis Diaz seperti nggak mungkin, gue juga nggak yang ngiler banget sama Luis Diaz. Kalau bisa si Rashford ya Rashford lah, dia juga udah pengen main di Barcelona, kayak ya pengen naikin lagi karirnya di Barcelona gitu. Kalau Leao dapat ya kagak apa-apa lah, walaupun agak susah buat belok-belok, larinya sih kenceng gitu. Cuman kalau udah belok susah ya lumayan buat Ame Balde di kiri kan, wong. Nah, itu seru. Jadi
Gitu aja, sampai ketemu lagi di rumor-rumor. Gue malas bahas rumor, tapi seru juga ngikutinnya ya. Seru ngikutin seninya gitu loh. Nah, udah gitu aja yang bisa gue share. Mungkin ada yang lebih tahu dari gue, silahkan aja di komen, di kolom komentar. Yang mau bantah, yang gak setuju, silahkan, gak apa-apa. Ya, gue tunggu opini-opini, argumen kalian. Karena sekali lagi, Pakar Bola bukan cuma gue ngomong, lu dengerin, tapi gue juga bakal dengerin kalian. Dan jangan lupa untuk terus nonton Dance TV, karena ada gue di situ sebagai host. Ada bintang tamu yang sangat kredibel untuk membahas sepak bola. Jangan lupa juga nonton film nanti, Banyak Anak Banyak Rezeki. Ya bakal tayang tahun ini, insya Allah. Ada juga Tiba-Tiba Setan dan Sumur Jiwo. Ada gue di situ. Gue pakai kacamata karena gue ngantuk banget, jam tidur lagi hancur ya. Gue lagi mau stand up fest juga weekend nanti. Baru selesai gue syuting tanggal 10-an, 10 Juli. Gue sekarang udah syuting lagi, alhamdulillah. Sineas, jantung perfilman Indonesia ya. Gue kalau kaget sekarang Astrada. Waduh, Astrada 2. Nah, gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Vamos.